Shalom, puji Tuhan. Bersama saya Gion Bidwanto Butar-Butar. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Saya berdoa supaya semua kita senantiasa sehat dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai pelajaran kita ini, dan saya berharap anak-anak kami sekalian bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai selesainya. Tuhan Yesus memberkati. Pelajaran kita hari ini dari bab 9, yaitu pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial. Dalam bab 9 ini kita akan mempelajari 4 poin, di antaranya generasi milenial yang kuat, moderasi agama, integritas diri, dan memanusiakan manusia. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, generasi milenial yang kuat. Kenapa harus menjadi generasi milenial yang kuat? Karena gaya hidup modern ini sangat banyak berdampak negatif terhadap remaja Kristen. Ya, coba kita lihat di antaranya dampak negatif gaya hidup modern ini adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Manusia mengutamakan kehidupan jasmani dan sosial sehingga mengabaikan kehidupan religiusnya. Persekutuannya dengan Tuhan bukan lagi sesuatu yang menarik, tapi lebih menarik bagaimana kehidupan jasmani dan sosial. Sehingga ada banyak remaja-remaja Kristen yang meninggalkan persekutuan. Mereka lebih suka nongkrong dibandingkan ada di tempat persekutuan di gereja untuk beribadah memuji Tuhan. Lalu yang kedua, gaya hidup modern ini juga bisa berdampak negatif, yaitu menjauhkan manusia dari sesamanya. Manusia tidak lagi memandang orang lain yang hidup bersama dengan dirinya, tetapi menempatkan manusia lain sebagai saingan yang harus dikalahkan atau ditaklukkan. Hal ini merenggangkan, bahkan tidak jarang memutuskan rasa persaudaraan dan kebersamaan dengan orang lain, menjadikan manusia egois, individualistisnya tinggi, yaitu mementingkan diri sendiri. Bahkan kalau kita lihat dalam keluarga pun rasa kepedulian kurang, karena mereka punya kesibukan dunia sendiri. Ya, bisa ada di dalam atap yang sama, tapi komunikasi kurang karena mereka sibuk masing-masing dengan pekerjaannya, dengan gadgetnya, dengan handphonenya, ya, sehingga bisa menjauhkan manusia dari sesamanya. Lalu dampak yang ketiga, bahwa gaya hidup modern bisa memicu peningkatan tindakan kriminal, ya, menghalalkan segala cara untuk bisa menyenangkan dirinya. Manusia tidak segan mengatasi semua usahanya dengan melukai atau mencelakai orang lain agar tidak menghalangi tujuannya, agar tidak menghalangi dia melakukan apa yang menjadi kesenangannya. Lalu dampak gaya hidup yang terakhir adalah gaya hidup instan. Gaya hidup yang ingin serba cepat, praktis, dan efektif. Manusia mengabaikan proses yang justru akan membentuk suatu kepribadian yang tangguh dan mempunyai daya juang yang tinggi. Ya, mereka lebih senang dengan nilai akhir
hasil akhir dibandingkan mengikuti proses yang ada. Ya. Nah, ini menjadi dampak gaya hidup modern, dampak negatifnya. Makanya supaya kita tidak terbawa terhadap dampak negatif itu, maka generasi milenial saat ini haruslah dibangun menjadi generasi yang kuat, ya, yang kokoh. Hidup sebagai remaja Kristen di tengah-tengah pergaulan milenial ini membutuhkan dasar yang kokoh agar tidak gampang terpengaruh. Ya, nah, untuk menjadi generasi milenial yang kuat itu adalah punya dasar yang kokoh. Ibaratkan sebuah pohon, dia harus punya akar yang kuat supaya ketika ada badai, ada panas dan terik, pohon itu tidak tumbang, pohon itu tidak layu, tapi dia tetap tumbuh subur. Kenapa? Karena akarnya kuat, menancap di dalam, karena pondasinya kokoh. Ya. Nah, bagaimana supaya kita generasi milenial memiliki dasar yang kuat? Berarti kita harus selalu ditanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga. Apa itu? Cinta kasih. Ya, cinta kasih kita kepada Tuhan harus ditanamkan sejak awal oleh keluarga. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi keluarga, ini harus ditanamkan supaya kita terus boleh peduli dengan keluarga, peduli dengan ibadah, sehingga kita punya dasar yang kuat. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, harus meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya mendorong kita generasi milenial, anak-anakku sekalian, ayo biasakan diri setiap hari baca Alkitab. Baca Alkitab supaya kita punya dasar yang kuat. Ketika kita hidup di dalam pergaulan, ada hal-hal yang tidak baik, kita tidak terpengaruh, tapi sebaliknya kita bisa mempengaruhi mereka untuk bisa tetap melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, kita harus punya semangat untuk membangun generasi kita. Ya, saling menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan, itu harus kita lakukan. Ya. Yang terakhir, yang keempat adalah keteladanan orang tua. Nah, kita bersyukur jikalau kita memiliki keluarga yang senantiasa bisa memberikan teladan. Ya, itu merupakan penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Kristiani melalui kehidupan sehari-hari, dan keteladanan orang tua ini sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap kita anak-anak. Ya. Lalu yang terakhir keluarga dapat melakukannya langsung melalui pemberian tanggung jawab. Ya. Dikasih tanggung jawab, dipantau bagaimana dia menyelesaikannya dengan baik, ya, supaya kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, supaya kita bisa bertanggung jawab dengan diri kita, dengan pekerjaan kita, ya. Jadi tantangan zaman milenial sekarang ini membutuhkan generasi yang dibangun dalam keluarga menjadi generasi milenial yang kuat untuk mengatasi tantangan dan menjawab permasalahan hidup di era ini. Kita tidak akan menjadi korban atau sekedar pengikut zaman ini, tapi kita menjadi pemimpin era milenial dan hidup dengan identitas diri, yaitu berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Ya. Lalu yang B-nya adalah moderasi agama. Ya. Indonesia adalah masyarakat multikultural, terdiri atas berbagai suku, agama, ras,
status sosial, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Nah, bermacam-macam ini merupakan suatu realita kehidupan, ya, yang tidak dapat diseragamkan, yang tidak dapat disamakan. Tetapi kita harus bisa saling menerima dan saling memahami satu dengan yang lain, ya. Nah, moderasi ini diambil dari kata moder, artinya di tengah, netral, tidak memihak, ya. Moderasi agama berarti sikap untuk menempatkan diri di tengah-tengah di antara berbagai keekstreman dalam praktik beragama, ya. Nah, kita harus bisa bersikap netral, saling menghargai satu dengan yang lain. Kita harus memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang multikultural, artinya berbagai suku, bahasa, dan agama yang bisa bersatu jikalau saling memahami dan mau saling menghargai, ya. Nah, di tengah moderasi agama ini kita harus memiliki semangat hidup rukun dan damai, ya. Keinginan untuk hidup damai dan rukun dengan orang lain di tengah-tengah multikultur harus menjadi semangat kita bersama, ya. Sehingga kita tidak hanya mementingkan diri kita, mementingkan kelompok kita, tapi kita memperhatikan kepentingan yang lain. Nah, dalam moderasi agama, anak-anak harus dididik bagaimana mereka bersikap netral, ya. Tidak menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Harus bisa memahami dan menerima. Pendidikan keagamaan di dalam keluarganya biasanya mengarahkan anggota keluarganya kepada iman berdasarkan agama yang dianutnya. Tapi harus tetap diajarkan bagaimana untuk menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Generasi milenial harus disiapkan untuk hidup beragama dan menghargai perbedaan dengan orang lain, serta mengutamakan terwujudnya nilai-nilai Kristiani dalam semua aspek kehidupannya, sehingga terhindar dari sekularisasi. Ya, ini mengenai moderasi agama. Lalu yang C, bicara tentang integritas diri, ya. Integritas adalah suatu keseimbangan dan keselarasan antara perkataan, pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya, kita harus menjadi orang yang jujur dalam berbicara dan jujur dalam berperilaku, bertindak. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan, ya. Harus seirama, harus sejalan hati pikiran kita dengan tindakan kita. Integritas diri merupakan kehidupan yang jujur dalam segala hal. Keluarga dapat membangun karakter jujur dalam diri seorang anak melalui apa? Penanaman iman Kristiani dan peneladanan diri orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita harus olahraga, ya, olah pikir dengan cara apa? Mengisinya dengan firman Tuhan, baca Alkitab, ya, olah rasa, menjaga hati kita untuk tetap bisa peduli dengan orang lain. Ini yang harus kita lakukan untuk menjaga integritas kita dengan benar, ya. Kalau kita umpamanya sedang ujian di sekolah, kita harus belajar jujur dengan diri kita sendiri, ya, sekalipun tidak diawasi guru, tidak diawasi orang tua, tapi kita tetap berperilaku
sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Hidup di era milenial ini menuntut integritas diri yang tinggi untuk meraih segala pencapaian, tentu dengan cara-cara yang benar. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya, sebagai remaja Kristen, saya mendorong kita untuk menjadi orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang mengisi hati pikirannya dengan firman Tuhan dan menjaga perilakunya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang terakhir adalah memanusiakan manusia. Kita tentu tidak bisa pungkiri bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini akan membawa kita untuk menghargai manusia yang lain, ya, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang mulia, sederajat dan bermartabat, ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ dituliskan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia, menghargai mereka, mempedulikan mereka. Sekalipun berbeda dengan kita, tapi kita tetap harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, memanusiakan manusia berarti sekalipun mereka salah, kita harus mau mengampuni mereka. Kita harus memaafkan. Ya, mengasihi Tuhan berarti mengasihi dengan segenap tenaga rohani kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya berbicara tentang perasaan, tetapi perbuatan-perbuatan kasih, menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan menaati Tuhan. Ya, memanusiakan manusia tidak sekedar mengasihi tadi, tapi mempedulikan, ada empati terhadap mereka. Ya, memberikan kesempatan dan peluang kepada orang lain untuk maju dan berkembang. Jangan iri kepada orang yang ingin maju, tapi kita harus mendorong mereka. Namun hal ini harus didasarkan pada pemahaman bahwa sama seperti diri kita sendiri, orang lain juga adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang perlu diperhatikan, dikasihi. Ya, mengasihi sesama manusia adalah tindakan atau perbuatan kasih. Mengasihi berarti tidak mengabaikan, melainkan menghargai, mempedulikan, dan melaksanakan hal yang terbaik bagi sesama. Peran aktif keluarga sebagai bagian sentral sangat penting dalam menanamkan kasih, karena keluargalah yang akan menentukan generasi seperti apa yang akan menjalankan dan mengembangkan kehidupan di tengah tantangan era milenial saat ini dan yang akan datang. Apabila keluarga dapat menciptakan generasi yang saling mengasihi, manusia zaman milenial ini akan saling menghargai dan mempedulikan. Ingat bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa. Artinya karakter sifat Allah ada di dalam diri kita yang senantiasa rela mau mengasihi sekalipun mengorbankan dirinya. Inilah pentingnya nilai-nilai Kristiani di era milenial. Ya, bagaimana kita harus memiliki dasar yang kuat supaya kita menjadi generasi yang kuat di tengah era milenial ini. Juga kita harus memiliki sikap netral, ya, mau mengalah menerima satu dengan yang lain, dan kita harus memiliki integritas diri, jujur terhadap diri sendiri. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita adalah manusia ciptaan Allah, maka kita harus memperlakukan manusia sebagai Allah, sebagaimana Allah memperlakukan mereka. Itu yang dimaksud dengan memanusiakan manusia dengan tindakan kasih, saling menghargai
saling menerima. Ini pelajaran kita untuk hari ini. Saya berharap anak-anak kami sekalian boleh ikuti dari awal sampai akhir. Jika kalau kurang mengerti, boleh diputar ulang, didengarkan, dibaca Alkitabnya, dibuka kembali bukunya. Pastikan diri kita mendapatkan pelajaran yang baru dari materi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat kita semua, buat anak-anakku sekalian yang mengikuti pelajaran ini. Diberkatilah kiranya setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan, menerima pembelajaran ini, supaya mereka bisa menanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan pergaulan mereka. Mereka tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari zaman modern ini, tapi mereka tetap berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.